spend less, ya, artinya pengeluarannya itu berkurang, meminimalkan jumlah cost yang akan keluar, dan juga maksudnya adalah gagal dengan cepat, tapi gagalnya itu dengan murah, failing fast, failing cheap, ya. Juga tentang proses, tentang bagaimana mendevelop dari sebuah produk, yaitu cepat yang tadi, ya. Dan pertanyaannya untuk lean approach itu adalah bukan tentang apakah produk itu bisa dibuat, gitu ya, bagaimana cara membuat produknya, apa-apa saja isi dari produknya, bukan, tapi lebih ke pertanyaan mengenai mengapa produk itu mesti dibuat, dan mengapa, dan bisakah kita membuat bisnis berkenaan dengan produk itu atau jasa itu yang sustainable, gitu ya. Dan itu bukan cuma secara teoritis, tapi tervalidasi terhadap customer langsung, ya. Itu mengenai lean approach. Kemudian kita lanjut ke Blue Ocean Strategy. Saya langsung bukakan ke websitenya Watwani tentang Blue Ocean Strategy. Nah, jadi Blue Ocean itu maksudnya adalah sebuah lautan yang luas, ya, sebuah lautan yang tak terbatas, sebuah lautan yang kedalamannya tidak ada yang mampu mengukurnya. Itulah Blue Ocean. Mohon maaf nih, internet saya lagi agak jelek. Coba saya share screen dulu. Mengenai Blue Ocean Strategy. Share screen. Oke. Jadi mengenal tentang Blue Ocean Strategy itu, maksudnya Blue Ocean itu adalah bahwa kita, seorang entrepreneur itu mencari, mengejar atau sebaiknya, gitu ya, masuk ke dalam Blue Ocean, bukan ke dalam Red Ocean. Ya, jadi Red Ocean itu menunjukkan bahwasanya dalam sebuah market, ibarat kata market itu adalah sebuah pie, gitu ya, sebuah donat misalkan, atau sebuah pizza, maka ketika masuk ke sana kita akan berebutan mendapatkan sepotong pizza, gitu ya, atau sepotong donat yang hanya ukurannya sebatas itu saja, ukurannya tetap market yang sudah ada, ya. Maka dari itu, untuk berebutan potongan pizza itu, mereka berkompetisi satu sama lain, ya. Kompetisinya sampai berdarah-darah, menguras uang, menguras energi, hanya untuk merebut dari potongan pizza yang ada. Nah, itu bukan yang dicari oleh seorang entrepreneur startup, gitu ya. Entrepreneur startup itu mencari sebuah peluang yang bagus, itu adalah yang berada pada lautan yang warna biru, Blue Ocean, yang mana menciptakan sebuah
semacam market baru ya, atau space baru, atau ruang baru, atau pizza-pizza yang baru di sana gitu ya. Dan bukan merebut dari pizza yang sudah ada, tapi berusaha mencari pizza-pizza yang baru, atau berusaha mencari space, ruang-ruang yang baru, sehingga kompetisi itu menjadi tidak relevan lagi. Sehingga kompetisi bukan menjadi fokus dari sebuah bisnis startup. Ya. Pertanyaannya bagaimana supaya sebuah bisnis baru itu dia nggak masuk ke dalam yang warna merah. Kenapa yang warna merah ini berbahaya untuk sebuah bisnis baru? Pertanyaannya karena pertama, bisnis baru atau entrepreneur itu dananya itu terbatas, ya, resource-nya itu terbatas. Kalau pengen bikin aplikasi untuk yang baru, misalkan aplikasi semacam Gojek terbaru, kita bikin versi baru, terus kita masuk berusaha mengambil pasarnya Gojek, itu pasti berdarah-darah. Atau misalkan ingin membuat sesuatu yang baru dengan market yang sudah ada, kita berusaha berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor yang ada di dalamnya, itu akan menghabiskan banyak energi, resource, dan juga sumber daya, dan juga uang, terutama ya, dana gitu, untuk demi hanya untuk mengambil seporsi dari market yang ada. Tapi pola pikirnya sebagai entrepreneurship itu berusaha mencari space-space kecil yang mungkin itu sangat minim kompetisinya, atau bisa dibilang kompetisinya ketika kita masuk ke dalamnya itu menjadi sudah tidak relevan lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke sana gitu, atau seorang entrepreneur bisa masuk ke sebuah ruang baru yang mana kompetisi itu menjadi tidak relevan, atau masuk ke dalam blue ocean. Nah, caranya itu adalah dengan memberikan leap in value gitu ya, artinya dengan memberikan lompatan tambahan dari nilai yang diberikan dari sebuah bisnis gitu ya. Inovasi baru ya, bukan berarti teknologi baru, tapi lebih kepada value gitu. Value itu makanya kalau misalkan kebanyakan orang itu ketika membuat bisnis fokus sama produk gitu. Saya ingin membuat produk ini kelihatannya laku gitu ya. Padahal kunci dalam sebuah bisnis itu bukan pada produknya, tapi pada value-nya. Ya, makanya ada yang namanya ide bisnis itu value proposition canvas itu. Pada value-nya value apa yang ditawarkan, permasalahan apa yang coba diselesaikan, bukan kepada saya pengen bikin aplikasi ini, kayaknya banyak orang suka, bukan, tapi lebih ke mengapa aplikasi itu bisa membuat orang itu suka dan orang itu pakai, dan orang itu bakal menggunakan dan bermanfaat untuk mereka gitu ya, lebih ke sana. Makanya harus ada value apa yang akan diberikan dari sebuah produk bisnis atau sebuah jasa, nilai tambah apa atau manfaat apa, benefit apa, pain apa, gain apa, pain apa yang bisa diselesaikan, gain apa yang bisa diberikan dari sebuah produk gitu ya. Jadi harus value proposition-nya tadi itu di refine lagi sampai bisa menjelaskan, sampai bisa memberikan nilai tambah yang betul-betul menambahkan dari alternatif existing yang sudah ada. Jadi bukan misalkan saya punya baju, saya pengen bikin toko baju gitu ya, toko baju, tapi saya pengen bikin sama aja, sebelah dagang baju muslim, saya dagang baju muslim juga. Ya udah sama-sama buka toko baju muslim, kompetisi lah di sana terjadi. Itu bukan sebuah blue ocean. Blue ocean itu misalkan dia dagang baju muslim, wah saya dagang baju muslim untuk misalkan ibu-ibu yang badannya besar, misalkan seperti itu. Itu baru adalah blue ocean, artinya dia dagang yang normal-normal, kita coba dagangnya baju muslim ukurannya besar-besar, large size gitu ya, yang dia nggak dagang, yang dia nggak jual.
itu baru blue ocean. Gitu. Jadi berusaha mencari value yang bisa memberikan tambahan atau value yang tadinya belum ada jadi ada, atau ya mengurangi yang tadinya itu tidak menarik, dikurangin lah, nggak usah dikasih fitur-fitur kayak gitu ya. Itu tujuannya kita mempelajari blue ocean ini. Jadi supaya seorang entrepreneur itu paham bahwasanya ketika memilih sebuah value yang akan ditawarkan, itu pastikan value-nya itu adalah memberikan nilai tambah, memberikan nilai-nilai yang baru, nilai-nilai yang belum ada, sehingga itu akan masuk ke dalam lautan yang warna biru, bukan lautan yang warna merah, sehingga kompetisi menjadi tidak relevan lagi karena fokusnya kepada nilainya itu, pada value-nya itu. Nah, terus bagaimana caranya ya halo, kedengaran nggak ya? Internet saya kok lagi mati, jelek banget. Kedengeran, Pak. Oke. Jadi maksudnya blue ocean itu seperti itu. Nanti coba diarahkan untuk pesertanya itu memastikan bahwa nilai-nilai yang mereka tawarkan, apapun itu bentuknya ide bisnis mereka, itu value-nya itu berbeda dari yang ada di market sekarang. Benar-benar sesuatu perbedaan. Dan kenapa perbedaan itu perlu juga tervalidasi lagi. Nah, maka untuk masuk ke dalam blue ocean itu ada 4 langkah, ada 4 jenis tindakan atau jenis 4 cara ya, 4 action gitu ya, yang bisa dilakukan, yaitu adalah eliminate ya, atau menghapuskan, kemudian reduce atau mengurangi ya, kemudian yang ketiga itu adalah raise, meningkatkan ya. Sebentar, saya udah bisa masuk. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah create gitu ya. Jadi sebentar. Jadi ada empat framework yang bisa jadi apa? Jadi digunakan untuk masuk ke dalam blue ocean. Itu ada 4 cara. Misalkan mudahnya ini juga termasuk dalam competition analysis ya. Jadi di bagian sebelumnya yang business model itu nanti siswa juga diminta mencari tahu competition analisisnya itu seperti apa. Maksudnya itu misalkan mereka menawarkan produknya kopi gitu ya. Nah, mereka harus cari tahu ada berapa banyak pedagang kopi yang mereka rencanakan targetkan dijual di sana gitu, atau kompetisi seperti apa, bahwa tukang kopi udah banyak banget, pakai Grab, pakai Gojek bisa dapat kopi. Apa yang mereka tawarkan dari sebuah kopi yang mereka mau jual. Ketika mereka melakukan itu, mereka akan sadar bahwasanya produk kopi yang mereka mau jual ini bisa jadi tidak terlihat bagus dalam sebuah ide bisnis. Kecuali ada nilai tambah yang lain. Dia mampu mengidentifikasi itu. Misalkan kopi yang khas dari mana nih belum ada, saya mau coba ini. Ya, itu bisa juga. Cuman pastikan itu betul-betul sebuah nilai tambah yang tadinya belum ada. Ya, atau misalkan kopinya bisa bikin caranya begini beda dari yang sebelumnya, atau kopi tapi dia bisa
apa ya seperti apa bentuknya. Harus jelas ada perbedaan antara yang ada di market dengan kopinya dia. Maka dari itu bisa masuklah dia ke Blue Ocean yang 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 kompetisi itu menjadi tidak relevan. Fokusnya hanya pada nilai atau nilai tambah yang diberikan. Gitu. Jadi nanti fokusnya hanya ke nilai tambah itu. Coba kita lihat ya. Nah ini, kalau nanti di videonya itu ada perbandingan, di sini contohnya adalah bahwa di Prancis sana itu dulu pernah yang sukses itu ada bisnis tentang sirkus gitu ya, pertunjukan sirkus. Dia kenapa bisa sukses? Itu karena menerapkan yang namanya Blue Ocean Strategy ini. Ya, dia berusaha mencoba mencari market yang baru, merubah value yang dikasih sehingga menjadi lebih relevan, menjadi lebih menarik gitu ya untuk customer yang menyukai sirkus atau yang bahkan tadi yang nggak menyukai sirkus jadi suka gitu ya. Fokusnya lebih merubah value-nya itu atau menambahkan atau mengurang atau menghilangkan atau membuat sesuatu yang baru. Ini saya kasih lihat contoh example-nya karena di Learnwise lagi agak ada masalah nih. Jadi saya nggak bisa masuk. Saya coba stop share dulu, kita lihat PDF-nya langsung aja. Jadi nanti ada ini kita coba lihat ya. Nah ini namanya strategi kanvas. Jadi untuk masuk ke Blue Ocean itu kita harus melakukan strategi ini, strategi kanvas. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan competition analysis dari bisnis model gitu ya, dari bab sebelumnya. Kemudian di bab sekarang di Blue Ocean ini, di subbab Blue Ocean, melakukan yang namanya strategi kanvas. Yang mana di sini adalah competing factor-nya atau value-value-nya di sini atau jobs to be done-nya atau problem-nya di sini ya, pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan atau problem-nya atau fitur-fiturnya juga bisa, dan di sini offering level-nya sebesar apa ya. Ini yang sukses itu adalah kisah mengenai sirkus di Prancis contohnya di sini. Yang mana Cirque du Soleil ini dia berhasil sukses. Kenapa? Karena mereka melakukan perbedaan value dibandingkan dengan existing sirkus yang mulai penggemarnya berkurang atau hilang. Karena ternyata terjadi perubahan perilaku dari atau behavior dari customer gitu ya, keinginannya itu berubah. Harganya malah lebih mahal dan itu bisa tetap menjual, bisa laris ya. Kenapa? Karena ternyata mereka mengurangi yang namanya star performer yang tadinya existingnya itu mereka memakai performer-performer bintang-bintang terkenal gitu ya, itu dikurangi. Animal show bahkan dihilangkan di sini ya sampai level 0. Kemudian animal show-nya sedikit sekali. Kemudian aisle concession-nya juga sedikit sekali. Kemudian multiple arenanya juga sedikit dikurangi. Lebih fokus kepada satu tempat aja gitu ya. Tapi yang fun dan rumornya masih dikurangi sedikit. Kemudian berbahayanya dikurangin sedikit, tapi lebih perbanyak ke venue yang unik gitu ya, tempat-tempat unik. Ya, temanya lebih tematik gitu ya, lebih memperbanyak di sisi tema, kemudian memperbaiki lingkungan dari penonton gitu ya, artinya setup-nya, settingnya diperbaiki segala macam, dan produksinya dilakukan beberapa kali gitu ya. Kemudian lebih memperdepankan yang namanya artistik, segi artnya seperti musik, dance, segala macamnya, sehingga yang tadinya ini belum ada dan ditawarkan ke customer tuh tertarik dan ingin coba gitu ya. Dan ini
seolah-olah sebetulnya belum ada gitu ya. Padahal kalau disebut ini sama-sama sirkus, tahun-tahun sebelumnya juga disebut sirkus, tapi seolah-olah ini nggak ada kompetisi. Karena kenapa? Karena yang ditawarkan itu berbeda dari yang tahun-tahun sebelumnya. Yang ditawarkan itu bukan sirkus uh, yang tipenya kuno atau apa, tapi lebih relevan kepada customer. Mereka mengurangi nilai-nilai yang menurut mereka berdasarkan hasil riset customer mereka bahwa itu harusnya nggak perlu lah, nggak dicari lagi sekarang. Mereka menambahkan elemen-elemen yang baru seperti artistik musik, dance, sebagai macamnya, sehingga mereka seolah-olah memasuki lautan biru gitu ya, bukan lautan yang merah. Padahal sejatinya ya ini sama-sama pertunjukan sirkus gitu ya, sama-sama pertunjukan sirkus. Kalau seorang melihat itu kok sama-sama dagang sirkus, harusnya mereka masuk ke market yang merah, tapi tidak, karena mereka menjualnya value, maka mereka larinya ke market yang warna biru gitu ya, atau blue ocean, yang mana bisa jadi ukurannya lebih besar dibandingkan market yang sudah ada, karena akan menarik minat-minat yang tadinya nggak suka sirkus jadi suka sirkus gitu, jadi suka pertunjukan, yang mana masih tidak terbatas potensinya. Nah, potensinya tidak terbatas, potensi pertumbuhannya juga tidak terbatas, marketnya juga bisa bertumbuhnya tidak terbatas, customer-nya bisa berjumlah tidak terbatas. Itulah yang dimaksud dengan blue ocean atau lautan biru. Strateginya bagaimana? Strateginya adalah dengan mengurangi, menambahkan, atau menghilangkan, atau membuat sesuatu yang baru. Menghilangkan yang sudah ada atau membuat sesuatu yang sudah baru, yang baru. Nanti mahasiswa juga diharapkan bisa membuat strategi kanvas seperti ini, ya. Nah ini jadi pertama sebelum membuat strategi kanvas, mereka harus membuat dulu yang namanya example-nya nih, membuat for action framework-nya, atau hal-hal apa saja yang dikurangi, ditambahkan dari produk yang akan mereka buat. Yang di-eliminate di sini contohnya adalah star performer dikurangi, dihilangkan, pertunjukan hewan dihilangkan, semuanya dihilangkan yang 4 ini, ya. Lebih kepada unique venue, kemudian membuat sesuatu yang baru, tema baru, ya. Environment yang baru, lebih bagus lagi. Kemudian produksi yang secara berkali-kali, ini sesuatu yang baru. Dan artistik musik dan dance arahnya lebih ke sana, pertunjukan sirkusnya. Padahal sama-sama sirkus gitu ya, tapi menghilangkan binatang di sana. Seperti itu. Dan menambahkan yang namanya tempat-tempat lain yang lebih unik. Itulah yang dimaksud dengan cara atau bagaimana supaya bisa masuk ke blue ocean strategi. Jadi diharapkannya nanti peserta atau mahasiswa entrepreneurship itu mereka ngerti bagaimana cara berpikir supaya masuk ke blue ocean atau lautan biru, yang mana ketika masuk ke sana dampaknya adalah tidak berebut, ya, nggak berebutan market, dan kompetisi menjadi tidak relevan karena yang ditawarkan adalah sebuah value yang berbeda, value yang benar-benar dirasa relevan atau dibutuhkan atau dicari oleh customer, sehingga fokusnya kepada value di sana. Makanya untuk masuk ke dalam sana diperlukanlah empat action gitu ya, atau 4 cara, adalah dengan eliminate, reduce, create, atau raise. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan blue ocean strategi dan strategi kanvas. Nah, contohnya itu bisa juga dilihat dari yang kemarin saya coba. Contohnya misalkan kemarin ini yang PPT tadi ya. Coba saya kasih lihat lagi. Ya, ini competition analysis yang dilakukan oleh saya waktu ini seperti ini. Jadi dicari gitu ya,
dicari kira-kira kompetisinya seperti apa. Ini ada yang namanya, untuk yang foto jasa fotografi itu namanya Sweet Escape ya. Ini bagus tapi harganya mahal ya, karena mereka menjual fotografer yang memang berkualitas tinggi gitu ya. Expert, very expert fotografer, dan juga tipenya tuh lebih ke tipe photo session. Kebayang ya kalau sesi foto itu maksudnya apa? Sesi foto itu ya kayak 1 jam, tapi tempat-tempat fotonya, gaya-gaya fotonya tuh diatur sama si fotografer itu gitu ya. Karena memang saking expertnya nih si fotografer. Kemudian ada yang namanya Sociabuzz. Ini juga sebetulnya kompetitor karena mereka menjual marketplace dari talent foto gitu ya. Talent foto, kemudian kayak kayak Tokopedia, cuman di sini yang dijual adalah talent-talent itu menawarkan jasanya. Gitu ya. Lebih ke sana. Ini adalah Sociabuzz. Di sini banyak fotografernya. Tapi di sini nggak jelas kurang terorganisir dengan rapih lah, karena dia fotografernya itu sendiri, menjual produknya sendiri. Kayak Bukalapak untuk fotografer sendiri. Nah, ini adalah yang satu lagi fotografer lokal. Ini salah satu kompetitor yang ada. Nanti dari 3 jenis ini dibuatlah strategi kanvasnya seperti apa. Kalau yang kemarin waktu kami lagi bikin tugas ini, kebetulan kami belum sempat ngebuat ini, padahal harusnya dibuat ya. Tapi bisa dibedakan bahwa kalau yang Sweet Escape ini mereka menjual untuk segi misalkan satu fitur ya, expertise dari fotografer. Sweet Escape ini bisa dibilang sangat expert gitu ya, fotografer yang memang sangat expert. Sociabuzz ini mungkin di tengah ya, tidak terlalu expert, tergantung harga mereka bervariasi. Kemudian yang lokal ini mungkin kelasnya di bawah, sangat tidak expert gitu ya. Mungkin agak ke bawah sedikit. Nah, kalau yang dijual di dalam produk yang waktu saya bikin sama Pak Rama ini, itu expertise-nya itu nggak sampai se-expert Sweet Escape. Konsepnya dia hanyalah bisa tahu basic fotografi saja paling tidak. Tahu ilmu-ilmu fotografi dasar. Karena kenapa? Karena harga yang kita jual pun lebih murah dibandingkan dengan Sweet Escape. Dan untuk foto yang expert, antara foto hasil fotografer expert dan fotografer yang tahu basic itu, kalau untuk orang awam itu tidak akan begitu paham perbedaannya antara fotografer yang benar-benar expert dengan fotografer yang ya cukup tahu basic fundamental fotografi. Itu ya, itu nggak terlalu ketara perbedaannya. Dibanding sama juga kayak misalkan pengen bikin toko kue, misalkan pengen bikin toko kue. Toko kuenya pengen menyaingi Harvest, tapi kan antara toko kue dengan yang memiliki chef yang berkualitas gitu ya, atau chef pastry yang berkualitas dengan yang standar-standar, itu kan beda harga pasti harga chefnya. Cuma ketika ngejual kita pengen harga lebih rendah, kita nggak mungkin masuk dengan menggunakan chef yang standar. Tetapi ya rasa dari roti atau kue itu ya, itu nggak akan beda ketara antara orang yang benar-benar tahu perbedaan rasa, kecuali dia benar-benar expert di bidang kuliner gitu ya, atau dia emang setingkat chef, dia bisa ngerti bedanya. Tapi untuk orang-orang awam, rasa itu cuma dua, antara enak dan nggak enak, antara enak banget dan ya enak biasa aja gitu ya. Sama juga kayak foto gitu ya, itu ada yang bagus banget, bagus, dan ya biasa aja, jelek gitu. Hanya penilaian-penilaian yang sifatnya subjektif dan itu tidak begitu detail. Akhirnya jika dilakukan pengurangan, itu semua pengurangan di sisi expertise fotografer itu akan sama. Rasanya itu sama-sama bagus gitu ya. Meskipun mungkin nggak bagus banget, tapi sama-sama bagus. Tapi harganya masih terjangkau, sehingga mereka nanti akan merasa mungkin, karena belum terjadi, harga yang mereka keluarkan itu cukup worth it ya. Seperti itu. Kalau ini mungkin levelnya disama-sama dengan Sociabuzz ya, level expertise-nya. Jadi mungkin nanti bisa dicari talentnya ini, kita hubungin,
bersedia nggak jadi bisnis partner di jasa rental fotografi kita gitu. Atau yang di local printed ini, ya kalau ini lebih konvensional mungkin agak susah dan mereka nggak akan sulit untuk dipakai karena masih pendekatannya konvensional. Ini masih di bawah seperti itu. Untuk harga juga dibandingkan harganya lebih murah siapa dilakukan seperti itu. Kemudian dari segi waktu per harga gitu ya. Kalau yang Sweet Escape ini harga 1 juta untuk 1 jam. Kalau yang ditawarkan dalam produk GoFoto ini 2 jam tapi 275.000 lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Ini per foto bayarnya. Seperti itu. Jadi nanti diharapkan mahasiswa itu bisa membuat competition analysis. Ya mereka menganalisis seperti apa ada produk-produk yang berkenaan meskipun sebetulnya nggak langsung mirip gitu ya. Seperti ini tuh nggak langsung mirip, cuman sama-sama fotografer. Ini juga nggak langsung mirip, cuma sama-sama produknya yang jual adalah fotografi gitu ya, fotografer. Nah nanti diharapkan mahasiswa bisa membuat seperti itu, kemudian dibandingkan seperti ini, produknya seperti apa, UVP-nya. Sebetulnya yang bagus lagi ada strategi kanvasnya seperti yang tadi dibuat di contohnya di dalam tugas activity dari si mahasiswa gitu ya. Contohnya seperti ini. Ya, diharapkan membuat yang seperti ini mahasiswa nanti. Itu ada harga di sini, ada fitur-fiturnya, misalkan yang tadi soal foto expertise fotografer, kemudian jumlah waktunya berapa, segala macam, kebebasan dalam sesi ini bebas keliling kemana aja gitu ya. Yang satu terbatas diatur sama fotografernya. Seperti itu. Ya. Paling nggak mahasiswa nanti bisa membuat competition analysis seperti ini sehingga mereka yakin bahwa value yang mereka tawarkan, value proposition mereka itu betul-betul di luar dari yang sudah ada atau betul-betul masuk ke dalam blue ocean sehingga kompetisi itu menjadi tidak relevan lagi di sana dengan pertumbuhan yang tidak terbatas gitu ya, dengan peluang yang terbuka lebar. Karena belum ada yang mengeksplor ke arah sana, ke value yang ini tuh sebelum-sebelumnya tuh belum ada secara value gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk Blue Ocean strategi sampai sini aja. Nanti selanjutnya ada tentang prototyping gitu ya. Itu akan diberikan oleh pertemuan selanjutnya hari Kamis. Sekarang hanya sampai Blue Ocean strategi saja. Ya, mungkin dari saya segitu. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan untuk Pak Rama, Bu Muti, atau Bu Rida juga. Silakan. Sudah selesai dari saya. 4 ini kayaknya. Sudah, Pak Rama? Bu Muti ada tambahan? Sementara sih dari saya clear sih Pak. Mungkin yang lain ya. Oh ini ada Ini kita tinggal berempat ini. Kita tinggal berempat. Iya, nggak apa-apa. Dari saya sih clear sih. Karena Blue Ocean sama BMC itu kan ini ya, jelas gitu. Ada kanvasnya gitu. Rules-nya juga jelas. Apalagi tadi dicontohin juga. Nah mungkin nanti ini sih gimana trigger anak-anak supaya bisa menghasilkan niche itu sih Pak, biasanya yang agak sulitnya karena anak-anak semester 2 ya biasanya mereka design thinkingnya tuh masih sederhana gitu. Persis. Pasti dia butuh effort ekstra sih memang. Benar-benar. Iya sih benar. Bisa. Iya. Pengalaman Bu Muti gimana kemarin? Ya gitu, jadi anak-anak idenya awalnya ya biasa kan. Ya kitanya yang harus
ini udah banyak. Begitu dibalikin ditanya bedanya sama yang lain apa, bingung mereka. Ya udah akhirnya ujung-ujungnya kita tetap ide harus dari kita. Gimana kalau begini gitu. Nah kemarin tuh ini Pak ada satu itu yang menang hibah tuh KBMI. Bisa juga sebenarnya. Maksudnya kalau anak-anak kalau dipaksa sebenarnya bisa. Itu Cuma tentang tinggal apa itu, Bu? anak-anak tuh kan kemarin itu saya ikutin lomba. Pertamanya ikut lomba ideation ya. Jadi kayak ide-ide mengenai COVID awalnya. Nah, terus mereka tuh kayak bikin model-model snack sehat gitu. Nah, itu kan udah banyak ya maksudnya. Udah common banget. Dan ini anak arsitek leadernya. Nah, kalau berhubungan dengan arsitek, terus dihubungkan dengan COVID kan saya juga nggak menguasai satu, dan mungkin mahal ya untuk bikin prototipenya. Jadi saya mikir, ya udah nggak apa-apa deh makanan, tapi cari sesuatu yang beda. Akhirnya diarahin ke yogurt, tapi yang nabati. Terus ya dipercantik lah segala macamnya ya, Blue Ocean, BMC, VP-nya segala macam. Terus memang outputnya saya paksa anak-anak tuh ikut KBMI waktu itu, dan ternyata itu menang. Bagus itu ya. Lumayan dapat 12 juta ya kalau nggak salah. Ya lumayan itu. Iya buat Prestasi. nge-trigger. Iya buat nge-trigger. Terus akhirnya sekarang ya udah mereka ngejalanin gitu. Walaupun ya di sela-sela kesibukan mereka saya juga suka bete juga sih karena namanya mahasiswa ya. Bu, saya lagi UAS ada yang order nih. misalnya saya kan udah woro-woro nih. Ya saya kan juga ikutan bantu lah ya. Maksudnya bantu masarin gitu. Ada yang mesen nih. Bu, saya hari ini nggak bisa UAS lah, gimana kamu bisnis kayak gitu. Jadi kendalanya mahasiswa masih seperti itu sih. Rata-rata sama sih kayaknya. Apalagi mahasiswa awal ya. Iya paling di situ sih kendalanya. Enak gini Bu, kalau nanti misalkan jadi kewirausahaan dasar di semester 4, terus dilanjut kewirausahaan lanjut semester 5, nah produk itu mungkin nanti bisa dilanjut buat TA juga tuh Bu sekali ya. Iya, memang nantinya begitu. Nanti di tim kurikulum tuh lagi digodok, TA itu bukan sesuatu hal yang wajib harus skripsi gitu bentuknya. Jadi project pun diperbolehkan. Jadi misalnya mereka tuh ngerunning bisnis, kan hasilnya kan itu kan lebih komprehensif kan sebenarnya dibandingkan just penelitian gitu. Iya Karena benar. semuanya kan dipandang dari segala sisi. Kalau bisnis itu ya dari marketingnya, SDM-nya, apa segala macam. Kalau penelitian kan kalau di manajemen ya hanya satu topik. Gitu. Tapi itu balik lagi ya, itu belum final, masih draft, masih disusun sama tim kurikulum itu. Itu sih. Udah kali itu aja kali ya. Yang mau ditambahin paling PR-nya juga ini kan karena nanti UTS itu kan anak-anak akan diikutkan di prototyping expo ya. Nah kalau bisa sih itu kan sudah dianggarkan kan maksudnya di IT-nya sendiri, di RKIT-nya. Kita sih berharap anak-anak kita yang menang gitu. Setuju. Supaya uang itu nggak keluar gitu. Jadi UTS Prototyping Expo dikejar sama UAS-nya. Jadi ya ada hasilnya lah dari kelas KWU ini yang nanti bakal jadi cikal-cikal yang bisa dibina di tenan inkubator gitu. Siap. Siap. Udah sih. Kalau dari kita sertifikat dari Watuani sudah keluar Pak Abi? Sudah Bu, sudah. Oh, sudah ya. Yang mana Pak sertifikatnya Pak? Barusan Pak di email, saya barusan terima. Coba dicek aja. Dikirimin ya Pak Abi, nanti saya ya kirim itunya deh, apa kayak form evaluasi. Terus nanti sertifikatnya di-link-kan supaya email yang baru kemarin kita kirim ke Bu Muti atau email yang mana Pak? Email yang kita daftar sebagai student Pak. Oh, belum masuk sini. Belum masuk ya? Belum. Di spam kali, coba cek.
Oh iya nih masuk ke spam nih. Kadang suka gitu kalau dari luar tuh suka masuk spam. Iya ya udah masuk nih. Masuk ke spam. Udah ya. Hari ini Pak atau kapan? Tadi hari ini. Iya benar kan baru masuk Yang ini berarti. Ini nanti Pak Rama sama Pak Abi ada ini juga nih kemungkinan diikutkan yang advance nih mungkin ya. Tapi belum tahu sih dari watuaninya kapan. Oh advance. Bu Muti udah. Harusnya dijadwalkan di semester ini. Kuotanya semester ini cuma 2 soalnya. Oke. Jadi yang nanti sudah lulus foundation akan diikutkan di advance supaya bisa ngajar KWU lanjut gitu. KWU lanjutnya pakai LearnWise juga ya, Bu? Iya. Sekarang diprotek sama Watuani, saya nggak bisa lihat lagi yang advance. Khusus yang punya license aja. Harus license dulu. Oke deh kalau gitu Bu. Ada lagi Bu? Udah sih kayaknya. Udah ya? Oke. Paling besok kita ketemu lagi. Oke kalau gitu ini roomnya saya tutup. Nanti besok kita ketemu lagi jam 10 ya Bu Muti ya? Iya, siap. Ya baik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.